Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destania Ramadianti dari Piwar 5C. Hari ini akan mempresentasikan tentang country risk dari Bank Senturi. Yang pertama merupakan latar belakang Bank Senturi. Bank Senturi merupakan bank yang tercatat dalam BIE yang didirikan pada 15 Desember 2004. Bank Senturi merupakan bank hasil merger dari Bank CIC, Bank Denpak, dan juga Bank Piko. Namun, pada 2008, kasus Bank Senturi mencuat ke publik dikarenakan upaya pemerintah dalam penyelesaian kasus ini. Awal mula kasus ini terjadi dikarenakan Bank Senturi mengalami kalah clearing pada 18 November 2008. Kalah clearing merupakan suatu terminologi yang dipahami oleh semua masyarakat yang menggambarkan adanya defisit suatu bank. Masalah yang terjadi di Bank Senturi merupakan masalah internal yang terjadi antara pihak manajemen yang berhubungan dengan klien mereka, seperti contohnya penyimpangan dana untuk peminjam sebesar 2,8 miliar US dollar. Yang kedua, penjualan produk-produk investasi fiktif Antaboga Delta Security Indonesia. Lalu di sini para nasabah merasa dirugikan karena dikarenakan masalah ini pada tanggal 13 November 2018, nasabah tidak dapat melakukan transaksi apapun seperti devisa, clearing maupun tarik tunai itu nggak bisa, jadi uangnya mereka tetap ada di bank itu. Yang kedua itu tentang penyebab terjadinya kasus ini. Ada 3 hal yang mendasarinya, yaitu penyimpangan manajemennya, yang kedua pengawasan Bank Indonesia yang lemah, yang ketiga tuh tentang tindak kriminal dari pemiliknya. Yang pertama, penyimpangan manajemen. Modus kejahatan yang dilakukan oleh manajemennya itu adalah penempatan dana yang sembrono di pasar uang. Hal ini terlihat dari penyimpangan yang dilakukan manajemen Bank Senturi yang memiliki kewajiban akan surat-surat berharga falas sebesar 210 juta US dollar. Kasus ini tuh menunjukkan bahwa manajemen Bank Senturi tidak melihatkan prinsip kehati-hatian bank. Yang kedua itu tentang pengawasan Bank Indonesia yang lemah. Pada awalnya itu ternyata Bank Indonesia pernah melonggarkan aturan kepada Bank Senturi, yaitu dengan memasukkan surat-surat berharga yang macet ke kategori surat-surat berharga yang lancar, sehingga Bank Senturi tidak perlu mencadangkan surat-surat berharga itu, jadi tidak menggerus modalnya. Bank Indonesia juga dinilai gagal dalam menciptakan tata kelola bank yang baik. Yang ketiga itu tindak kriminal dari kepemilikannya. Ternyata pemiliknya itu melakukan korupsi atas uang itu. Yang ketiga merupakan dampak yang terjadi dari kasus ini. Yang pertama itu ada dampak bagi negara dan juga ada dampak bagi nasabahnya. Kalau dampak bagi negara itu yang pertama ada secara langsung, ada juga secara tidak langsung. Kalau yang secara langsung, pemerintah itu harus menyiapkan anggaran untuk mengembalikan dan menyelamatkan dana-dana milik nasabahnya. Sedangkan kalau secara tidak langsung, pemerintah akan mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk memulihkan perekonomian melalui instrumen kebijakan moneter maupun fiskal. Sedangkan yang kerugian bagi nasabahnya itu adalah nasabah merasa dikhianati dan dirugikan karena telah menyimpan banyak uang di Bank Senturi. Lalu karena transaksinya juga di stop, jadi nggak bisa ngeluarin uang dari bank, jadi uang itu nge-stuck di banknya. Yang kedua itu karena para nasabah itu mengasumsikan bahwa Bank Senturi memperjualbelikan produk investasi ilegal. Alasan itu karena investasi dipasarkan Antaboga Senturi Bank tidak terdaftar dalam Bapepam LK dan benar manajemennya itu
tahu kalau produk yang dijual belikan itu ilegal. Yang terakhir adalah pro dan kontra dari penyelesaian kasus Bank Senturi ini. Untuk yang bagian pro itu, pemerintah mengungkapkan ada 3 alasan kenapa dilakukan penyelamatan dengan sistem bailout. Yang pertama itu karena adanya aspek penurunan kepercayaan nasabah. Bank Senturi itu saat ini memiliki 65.000 nasabah yang dikhawatirkan akan memicu kepanikan masyarakat jika terjadi masalah pelayanan. Yang kedua, penutupan Bank Senturi saat itu berdampak kepada pasar keuangan. Ditambah saat itu keadaan perekonomian Indonesia sedang tidak stabil. Yang ketiga, penutupan Bank Senturi juga berdampak terhadap sistem pembayaran. Hal ini juga berdampak pada ancaman sistem pembayaran sistem pembayaran lainnya dan menyebabkan 65.000 nasabah Bank Senturi ini menghadapi kesulitan pembayaran. Sedangkan untuk bagian yang kontra itu ada yang berpendapat bahwa keputusan Bank Indonesia untuk melakukan sistem bailout itu tidak tepat dikarenakan menggunakan uang rakyat dan alasan resiko sistemik itu kurang bisa dipertanggungjawabkan karena market share Bank Senturi hanya mencakup 0,1% dari jumlah nasabah perbankan di Indonesia, sehingga tidak akan mengganggu kestabilan sistem perbankan di Indonesia. Dan juga Bank Senturi itu hanya memiliki 0,3% aset dari total perbankan di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.